Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada digeser sedikit kayaknya. Oh iya, sudah. Karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Baik itu nikmat hidup, ya, nikmat bernafas, kesempatan untuk kita merasakan, ya, atau bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini, maupun juga nikmat-nikmat yang lainnya, bahkan nikmat yang sangat besar tentunya harus kita yakini dalam kehidupan kita ini adalah nikmat iman, ya, yang senantiasa terus disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati-hati kita, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat itu akan senantiasa terjaga, tidak hilang sedikit pun dari diri kita. Tidak kurang dari 17 kali kita senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan tentu iman yang ada di dalam hati kita tidak hanya sekedar pengakuan semata, melainkan dia adalah suatu yang harus untuk kita buktikan baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan kita. Namun tentunya kita tidak akan bisa memahami keimanan itu dengan sempurna kecuali dengan kita terus belajar mendalami agama Allah ini, mengetahui setiap kewajiban kita kepada Allah, mengetahui setiap hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, barulah kemudian kita bisa, ya, juantahkan keimanan itu dalam, ya, kehidupan kita semua. Untuk itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu bagi setiap hamba itu tidak hanya sekali dua kali, tidak hanya sehari dua hari, sesaat, atau mungkin beberapa jam saja, melainkan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap kita itu pada segala sesuatu yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita perbuat, maka kita wajib untuk kemudian memiliki ilmu tentangnya. Apatah lagi, ya, kaitannya dengan agama kita yang mulia ini, maka hal yang paling penting sebelum kemudian kita beramal sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari, ya, ilmu qabla al-qawli wal amal, kita belajar dulu, berilmu dulu sebelum kemudian kita mau berkata dan kita berbuat. Pada kesempatan pagi hari ini kita juga banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ada para sahabatnya, istri-istri beliau yang suci, yang mulia, dan semoga terus sampai pada kita yang istiqamah di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada yang sudah bergabung. Ada Pak Rahimuddin Husin, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu, ya, sehat walafiat, Allahumma amin, ya, selalu sehat walafiat, amin amin, ya. Terima kasih banyak atas doanya Pak Rahimuddin Husin, ya, semoga juga Pak Rahimuddin dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ada Masya Allah, Ustaz Fadli mau di bawah atau Ustaz, ya, atau di mana sekarang, ya, kalau tidak salah di bawah atau kemarin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kami pada pagi hari ini kembali menyapa para pemirsa melalui bincang-bincang
santai dan masih tetap di tempat yang sama, yaitu Kopi ya, tempat zaman dan masya Allah warung kopi yang sudah begitu banyak melahirkan para orang-orang yang mau belajar Al-Quran, bahkan bukan hanya sekedar mau mengetahui huruf saja, tapi di antara mereka ya sudah menghafalkan Al-Quran ya, dan banyak dari mereka itu adalah para pecinta kopi yang senantiasa ya hari-harinya mungkin mereka pergunakan di tempat ini. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih dalam hadis Jibril dan masih dengan tema besar kita, yaitu Jibril bertanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Tema besar ini kami ambil dari hadis Nabi yang dicantumkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in ya, dan beliau mencantumkan hadis ini hadis yang kedua ya, dan para ulama banyak mengenal hadis ini dengan hadis Jibril ya, dan kita sudah tahu keutamaan hadis ini, dan kita juga sudah banyak melalui ya faedah-faedah yang terdapat dalam hadis ini, baik dari sisi akhlak yang maupun dari sisi pengamalan ya itu sendiri. Dan kita sudah membahas, kita sudah sampai pada rukun Islam, kita sudah melewati 4 rukun, kita sudah selesaikan alhamdulillah ya. Syahadatain kita sudah bahas, kemudian sholat kita juga sudah bahas ya, kemudian zakat ya, dan puasa juga kita sudah bahas, dan tersisa 1 rukun lagi dalam Islam yang akan kita lanjutkan pembahasannya pada pagi hari ini. Olehnya para pemirsa, akan untuk senantiasa membersamai kita, karena ini juga tidak kalah penting, rukun yang paling terakhir yaitu rukun tentang haji ya. Mungkin di antara kita ada yang sudah berencana untuk haji tahun depan, meskipun mudah-mudahan ya itu sudah bisa dibuka secara umum bagi banyak orang ya dengan hilangnya pandemi ini. Atau kalau memang belum bisa berhaji, paling tidak sudah ada niat haji, dan meskipun belum datang atau belum pergi, ilmu itu tidak akan pernah usang. Ilmu itu selama kita senantiasa pelajari, maka dia akan senantiasa relevan walaupun mungkin belum bisa kita amalkan. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan ya. Pak Abdullah Mude sedang menonton Ibu Imam Muslimah Kobandaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga nikmat ini terus berlaku kepada kita semua, baik para penonton, amin, Ustaz Abdullah, dan juga mereka yang ada di rumah ya, yang juga termasuk yang menjaga. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema dalam persoalan agama kita ini, yaitu haji yang menjadi rukun dari Islam itu sendiri, rukun terakhir dari Islam itu sendiri. Dan kita tahu bersama bahwa haji adalah ibadah yang tidak hanya ibadah qalbiyah, ibadah yang sifatnya tuntutannya adalah hati ya, dan semua ibadah adalah tuntutannya adalah memperbaiki hati ya, tapi juga ini adalah ibadah maliyah ya, ibadah yang membutuhkan pengorbanan harta dan juga pengorbanan tenaga. Makanya memang orang-orang yang mau melaksanakan ibadah haji syaratnya adalah orang yang memiliki istita'ah ataupun kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu diwajibkan kepada manusia, tapi bagi mereka yang memiliki istita'ah, memiliki kemampuan. Yang menarik Ustadz ya, tentang haji ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk
untuk mengumumkan dan mengumandangkan tentang kewajiban haji. Ya. Wa'adzin finnasi bil hajj. Jadi umumkan kepada manusia. Sebuah perintah yang sangat tidak logis menurut kita, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan ibadah haji ini? Ya. Kalau di zaman sekarang untuk menyampaikan kepada manusia gampang. Iya, memakai sosial media, begitu langsung tulis status, update status di Facebook, akan dibaca oleh orang di Twitter, kemudian Instagram. Ya. Semua orang bisa mengakses dan bisa membacanya. Betul. Tapi untuk zaman itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengumumkan haji. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana saya bisa menyampaikan? Kemudian Allah katakan, sampaikan saja. Nanti aku yang akan bisa menyampaikan ke hati-hati kaum muslimin. Makanya kalau kita lihat dalam penafsiran para ulama, orang-orang mendengarkan itu. Orang-orang mendengarkan, bahkan anak-anak yang dalam perut ibunya, ya, itu mendengarkan juga. Allah. Dan yang bertalbiyah, ya, itu sesungguhnya mereka yang akan ditakdirkan untuk haji, ya. Takdirkan haji. Jadi dari sini sesungguhnya kita setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam naik di bukit dan menyampaikan, dan suaranya terdengar kemana-mana. Artinya ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam hati-hati orang yang mendengarkan. Tugas kita, inna ma'alaikal balagh. Sesungguhnya tugasmu adalah menyampaikan. Jadi seperti itu. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu pengantar dari Ustadz kita tentang haji ini, dan ahlan wa sahlan kepada yang sudah bergabung bersama kita. Masya Allah, membahas tentang haji, mungkin sudah berlalu beberapa bulan yang lalu, tapi karena memang agama kita ini cuma diputar-putar saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang tahun kemarin kita sudah lewati, tahun ini juga nanti kita akan dapati, ya, kita akan dapati, dan begitu seterusnya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya, hari-hari itu cuma dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara manusia. Dan kita kembali membahas tentang haji yang mungkin ya masih jauh karena sudah tertinggal, tapi begitu kita bahas ternyata ya ilmu ini memang butuh pengulangan, ya. Ilmu ini memang butuh untuk senantiasa direfresh kembali agar kita senantiasa teringat, agar kita senantiasa mantap keilmuan itu di dalam hati kita. Tadi luar biasa Ustaz kita memberikan pengantar bahwa haji ini ya adalah ibadah, ya, bukan cuma sekedar ibadah hati, tapi juga ibadah ya ibadah harta kita. Dan ayat yang tadi dibacakan oleh Ustaz kita ini salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang tidak punya apa-apa waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk memanggil orang melaksanakan haji, ya. Secara akal pikirannya memang tidak sulit, memang ya sulit untuk panggil karena tidak ada media, ya, pada saat itu. Tapi karena ya lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, maka apapun yang mungkin menurut kita mustahil, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang pasti. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, silakan para pemirsa untuk bisa men-share, ya, membagikan live kita ini kepada saudara-saudara kita agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan ilmu khususnya tentang haji ini. Ya, barangkali mungkin di sana ada ya keluarga kita, ada om kita, ada tante kita yang mereka sudah siap untuk berhaji, ya, dan atau masih belum siap berhaji, atau mereka sudah punya uang tapi belum terpikirkan berhaji. Mungkin saja dengan mendengarkan ya taklim kita atau perbincangan kita pada pagi hari ini mereka bisa tergugah.
Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaan juga kami tampung, silakan lewat kolom komentar apabila ada hal-hal yang ingin diperjelas, ya boleh langsung lewat kolom komentar. Kita akan lanjutkan faedah-faedah dari haji ini atau keutamaan haji ini. Ya, kita akan dengarkan penjelasan Ustaz kita. Silakan Ustaz. Dan haji itu menjadi penggugur dosa-dosa. Ya, menjadi penggugur dosa-dosa. Siapa yang melaksanakan haji dengan benar-benar haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang haji kemudian tidak ada rafath, tidak ada kata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka balasannya adalah dia akan pulang dan kayaumi waladathum. Jadi dia diampuni dosa-dosanya dan dia tidak berdosa sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Dan ini sangat luar biasa, ibadah-ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa termasuk pelaksanaan ibadah haji. Dan tentunya ibadah haji ini yang nanti akan menjadi penyempurna keislaman kita, yaitu melaksanakan ibadah haji, sebab itu rukun. Dan itu pun bagi orang yang memiliki memiliki istita'ah, kemampuan. Istita'ah di sini tidak hanya harta. Betul. Jadi istita'ah kesehatan. Yang namanya kalau dia memiliki kesehatan atau dia sehat, maka ini bagian dari istita'ah. Tapi kalau dia sakit berarti tidak mampu. Tidak mampu. Iya. Kemudian yang kedua, memiliki porsi haji. Kalau belum punya porsi haji, belum punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tapi terkendala dengan porsinya. Maka kalau tidak punya porsi, itu bagian dari belum punya kemampuan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berkehendak bisa saja orang akan melaksanakan ibadah haji tanpa harus ada lewat porsi, mungkin dengan undangan langsung dari pemerintah Arab Saudi atau lewat umrah plus dan seterusnya. Yang pada intinya bahwa haji ini harus kita tanamkan dalam diri kita untuk menyempurnakan rukun Islam ini, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji. Dan sejarahnya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan masalah haji. Wa'adzin fin nasi bil haji. Umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan. Mereka akan datang kepadamu ya'tuka rijalan dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin. Dan mereka datang dari mereka ada yang berkendaraan dan ya'tina min fajjin amiq. Mereka akan datang dari berbagai macam penjuru, Masya Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi keutamaan dari haji ini bisa menjadi penggugur dari dosa-dosa kita, ya. Menjadi penggugur dari dosa kita yang tadi hadisnya disampaikan Ustaz kita, ketika orang pulang dari berhaji, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tentu setiap kita sangat butuh ini, karena tidak seorang pun di antara kita kecuali dia adalah pendosa, kecuali dia adalah membuat atau senantiasa melakukan dosa. Maka tentu kalau setiap saat saja kita melakukan dosa, sebagai seorang yang cerdas, yang beriman kepada Allah, dia senantiasa butuh waktu-waktu untuk dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Dan salah satu waktu yang sangat mustajab, sangat baik untuk kita meminta ampun kepada Allah adalah dengan kita datang ke Baitullah, datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tadi stressing point dari Ustaz kita bahwa dia harus adalah orang yang mampu. Mampu di sini kata Ustaz kita tadi, kita sudah dengarkan bahwa dua kemampuannya, mampu harta dan juga mampu fisik, juga punya kesempatan untuk berhaji, ya. Kalau misalkan tidak ada kesempatan, maka tidak memaksakan tentunya untuk berhaji. Baik, ahlan wa sahlan Pak Irwansyah, ya. Sedang menonton, Masya Allah.
Kemudian izin Ustadz dari Pak Iman Dunggio, saya ini suka naik haji tapi tidak ada uang pergi ke tanah suci, saya cuma orang susah. Iya, mungkin seperti yang dijelaskan Ustadz kita tadi ya, niatkan dulu ya. Semua orang harus punya niat untuk berhaji, yang mampu atau yang tidak mampu ya. Niatkan untuk berhaji karena ini adalah bentuk kesempurnaan agama kita ya. Sambil berdoa kepada Allah, sambil juga berusaha ya. Jangan kemudian ya karena suka haji tapi tidak ada uang, tapi juga diam-diam saja ya. Mungkin menabung atau kita kerja dan seterusnya supaya suatu saat Allah takdirkan kita bisa berhaji. Baik Ustaz, mungkin ada al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ya. Tidak ada haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Masya Allah. Subhanallah. Jadi memang orientasi kehidupan seorang muslim itu bagaimana dia menggapai keridhaan Allah, dan Allah akan balas dengan surga. Yang berikut masalah hal yang pertama kali yang dilakukan oleh orang yang mau melaksanakan ibadah haji, dia akan bertalbiyah. Bertalbiyah. Dan talbiyah kita tahu bunyi talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada kalimat yang di-skip oleh Nabi di sini. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu, pada saat mereka mau melaksanakan ibadah haji, sebab termasuk karena ini bagian dari syariat Nabi Ibrahim, jadi mereka lakukan secara turun-temurun. Tapi terjadi pergeseran. Yang tadinya haji ini tujuannya adalah memurnikan tauhid, tapi justru mereka bersyarikat dalam mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bunyi talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak. Ini yang di-skip atau dipotong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dipakai. Sebab illa syarikan huwa lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang engkau miliki. Tidak ada sekutu yang engkau miliki ini kecuali sekutu yang engkau miliki ini, yang dihapus atau di-cut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab masalah pelaksanaan ibadah haji itu tujuannya adalah bertalbiyah. Jadi labbaik Allahumma labbaik, haji ini adalah memenuhi panggilan Allah. Jadi dia tidak boleh tujuannya adalah ingin memperbaiki status sosial. Betul. Karena atau kemudian ingin menyaingi tetangga yang sudah haji. Iya, biasanya begitu. Iya. Kalau kita menelusuri dan menelaah serta mentadaburi kata-kata talbiyah labbaik Allahumma labbaik dalam bahasa Arab, labbaika itu aku memenuhi panggilanmu. Tapi tidak boleh hanya sebatas memenuhi panggilanmu. Betul. Sebab makna talbiyah dia bermakna cinta. Makanya kalau dalam bahasa Arab wanita pecinta itu imra'atun labbah, wanita pecinta. Imra'atun labbah, wanita pecinta. Maka pada saat kita mengatakan ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, tapi memenuhi panggilan itu dengan penuh cinta. Sehingga harus menghadirkan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul dan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala saat kita datang mau melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak, kita akan mengalami kekosongan jiwa. Sebab saat mau menerima atau menyambut panggilan Allah tentang haji ini, kalau tidak dengan cinta, maka orang akan bosan. Sebab ini 40 hari dengan kondisi yang sangat 40 hari perjalanan ya, biasanya 40 hari perjalanan, kondisi yang banyak manusia, kemudian juga banyak kesulitan-kesulitan, panas juga sedang panas, cuaca tidak bersahabat, kemudian juga tidak ada pohon-pohonan yang sebagaimana pelindung seperti di kita. Kalau bukan musim panas sekali, musim dingin sekali. Maka kalau ini tidak didasari dengan cinta, maka orang tidak akan mungkin bisa mau melaksanakan ibadah haji. Iya. Jadi poin pertama dari makna talbiyah ini adalah makna cinta, mengandung makna cinta. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, tapi saat memenuhi panggilan itu dengan penuh cinta.
sebagaimana yang kita ketahui bahwa makna dari labbaika itu, jadi contoh, kalau Ustadz panggil saya, kemudian bisa kita katakan na'am atau ajal, tapi ketika dijawab dengan labbaik, berarti saat memenuhi panggilan itu dengan penuh cinta. Luar biasa. Baik, kita akan mengorek-ngorek sedikit kalimat talbiyah ini, ya, kalimat talbiyah. Ahlan wa sahlan pada Pak Hafidz Abu Bakar, ya, sedang menonton, ada Yadin sedang menonton, ada Haji Mahmud Balahanti, Bong Opini lagi menyimak, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya yang disampaikan Ustaz kita bahwa haji tidak ada balasan baginya kecuali surga, ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, ya. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga, ya, kecuali surga. Dan tadi ya, ini menarik para pemirsa, ya, kita sangat berharap para pemirsa untuk terus mendengarkan ini. Kadang kita ini Ustadz, ya, kalau berhaji kata labbaik Allahumma labbaik itu hanya sekedar keluar saja dari lisan kita. Iya. Kayak kalimat yang hampa maknanya, ya, yang hampa makna. Padahal ya kalau kita mau telusuri secara mendalam, ternyata kalimat labbaik itu tidak hanya sekedar diucapan saja, tapi memiliki konsekuensi yang harus kemudian kita jalankan, ya, kita jalankan. Salah satu di antaranya tadi yang dijelaskan Ustaz kita bahwa ya, ketika kita mengucapkan kalimat talbiyah, ya, atau talbiyah tersebut, maka tidak boleh hanya sekedar ucapan, tapi memang harus berangkat karena cinta. Ya, kita datang ke Mekah untuk berhaji bukan karena kita mau meninggikan strata sosial kita atau status sosial kita di tengah-tengah masyarakat supaya mau dihormati, dipanggil haji dan seterusnya, atau mungkin hanya untuk bangga-banggaan kita lebih kaya dari si fulan dan seterusnya. Tapi lebih daripada itu, kita datang memenuhi panggilan Allah itu karena didasari oleh cinta itu sendiri. Dan tadi stressing yang luar biasa juga Ustaz kita andaikan bukan karena dengan cinta kita datang ke sana, maka ini akan membosankan, ya, karena banyak tantangan dan seterusnya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, ya, rasanya sangat butuh kita untuk memahami lebih dalam lagi kalimat talbiyah ini, ya. Olehnya jangan beranjak dulu, tetap bersama kita, ya, kita dengarkan, ya, apa makna talbiyah supaya nanti ketika Allah takdirkan kita bisa, ya, berhaji, di saat kita sudah mulai disyaratkan bertalbiyah, maka kita bertalbiyah dengan pemahaman yang kita miliki, dan itu pemahaman yang sebenarnya. Baik Ustaz, kita lanjutkan Ustaz. Baik, makna talbiyah selanjutnya. Ya. Lubbun itu intisari. Ya. Iya. Jadi lubbu syai'i khalisuhu. Jadi apa namanya? Talbiyah bermakna keikhlasan. Ya. Jadi pada saat kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, ini tidak hanya sekedar perkataan yang hampa, tidak hanya sekedar makna cinta, tapi juga ada keikhlasan di dalamnya. Sebab kalau orang mengatakan aku memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, tanpa ada perasaan ikhlas, maka sesungguhnya nol kata-katanya itu. Makanya tadi kita sampaikan bahwa pada saat kita mau melaksanakan ibadah haji, tidak boleh hanya sekedar untuk menaikkan strata sosial kita, atau untuk ingin menambah sederet gelar akademik kita dan belum lengkap kalau belum haji dan seterusnya. Tapi sesungguhnya ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau yang namanya yang namanya labbaika itu, lubbun itu adalah sesuatu yang murni atau khalisuhu. Makanya orang akan merasa puas dan merasa lega ketika dia mengucapkan kalimat talbiyah. Ya, kalau seandainya dalam mengucapkan talbiyah itu dibarengi dengan perasaan ikhlas dan perasaan cinta, Ini makna yang berikut dari makna talbiyah. Ya, sebelum kita membahas lagi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak dan seterusnya, hanya membahas labbaik saja, maka makna labbaik ini tidak sebagaimana kata yang kita anggap biasa-biasa, tapi dia memiliki makna yang mendalam, sehingga
tidak heran ketika ada orang yang mau melaksanakan ibadah haji, begitu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka bergetar hatinya. Kadang dia menangis disebabkan karena dia terharu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa penuhi. Kemudian dia datang dengan penuh cinta dan penuh keikhlasan. Ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, ini poin yang kedua, bahwa kata lubun itu adalah suatu hal ya intisari, ya, dan apa yang membuktikan kebenaran atau bagusnya sesuatu itu, ya. Jadi memang untuk melihat sesuatu itu dilihat intinya, dilihat dalamnya. Ya, buah yang kemudian hijau, ya belum tentu dalamnya bagus, ya. Belum tentu dalamnya bagus. Makanya mungkin saja banyak orang yang berhaji, ya kelihatan dia luar biasa, dia ikut semua manasik haji dan seterusnya, tapi ternyata banyak setelah dia kembali dari berhaji, hal-hal yang seharusnya dia lakukan setelah haji itu tidak nampak. Kenapa? Karena boleh jadi yang satu ini tidak ada. Ya, keikhlasan tatkala kita memenuhi panggilan Allah ini yang tidak ada. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati Allah, ikhlas ini memang bukan cuma di satu tempat, bukan cuma di haji saja, tapi di seluruh amalan yang disyariatkan kepada kita ada keikhlasan. Olehnya maka jangan sampai kita, ya, untuk syariat yang sangat besar ini kita hilang keikhlasan di dalamnya dan menyebabkan kita rugi dua kali, ya. Pertama, kita sudah capek ke sana, ya, lakukan berbagai macam hal, kemudian juga dana kita juga habis, dan ternyata kita juga tidak diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kami mengajak apabila ada pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan fikih haji mungkin, atau hal-hal yang perlu diketahui dalam persoalan haji, maka silahkan. Kita masih dalam pembahasan labbaik ini, ya, pembahasan talbiyah. Kita ingin pahamkan kepada masyarakat bahwa talbiyah ini punya makna yang sangat besar yang terkandung di dalamnya dan bukan hanya sekedar ucapan. Silakan Ustaz Adi. Makna talbiyah selanjutnya, makna talbiyah itu munsyarihus sadar. Ya. Jadi pada saat kita mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka ada perasaan luasnya hati dan tidak sempit. Makanya rakhal labibu itu, al-labibu itu hati, ulul albab. Kita sering albab, ya, sering kita mendengarkan albab. Al-labibu itu hatinya lapang dan hatinya bahagia. Sehingga pada saat kita mau melaksanakan ibadah haji, kemudian kita mengumandangkan talbiyah, mengatakan labbaik Allahumma labbaik, yang artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Saat memenuhi panggilanmu ya Allah itu pertama dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan dan penuh lapang dada. Jadi ada orang yang mau melaksanakan ibadah haji, sakit-sakit, sempit dadanya. Sebenarnya dia tidak mau dan seterusnya, masih banyak urusan. Cuma karena sudah ada porsi, kemudian tahun depan lagi sudah belum tentu bisa mau berangkat haji. Akhirnya hatinya tidak lega, dan tidak tenang dengan melaksanakan ibadah haji. Orang yang mengatakan labbaik, katakanlah saya dipanggil Ishak, labbaik, pada saat saya memenuhi panggilanmu, ada apa? Saya dalam keadaan hati saya luas, hati saya tidak sempit, dan saya tidak marah. Jadi penting untuk dimasukkan dalam hati kita pada saat kita mau melaksanakan ibadah haji dan memenuhi panggilan Allah. Saat kita mau melaksanakan talbiyah, makna-makna seperti ini harus kita hadirkan. Dan kalau tidak, kita akan terasa hampa bagaikan makanan yang tanpa ada garam. Betul. Ibadah kita tidak bisa rasakan. Kita anggap bahwa ibadah hanya merupakan beban, hanya membuat hati tidak tenang, dan tidak heran betapa banyak orang yang mau melaksanakan ibadah haji di sana, mereka justru berkelahi di sana. Suami istri bertengkar sampai pulang pisah dengan istri, suami istri. Bahkan pengalaman saya, Ustaz, saya pernah menerjemahkan suami istri yang sebelum pelaksanaan ibadah haji, dia ngotot untuk pulang kampung. Pulang kampung, dia bilang, saya tidak mampu lagi tinggal di sini. Allah. Saya tidak ada yang menghargai saya di sini. Jadi karena mungkin dia memiliki banyak harta, tapi kemudian setelah dia lihat bahwa di sini tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, semuanya rata,
tiba-tiba dia ingin pulang dan dia ngotot untuk masuk bandara. Padahal tidak punya tiket, paspor tidak ada dan seterusnya. Dan saya menerjemahkan itu, yang pada akhirnya dia tetap ngotot dan saya tinggalkan orang itu. Dikhawatirkan seperti ini, sebab kita sampai di sana mungkin suasana asing, cuaca juga tidak bersahabat, orang-orangnya juga terkesan kasar-kasar, apalagi di Mekah, ketemu lagi dengan Afrika dengan bau badan yang berbeda-beda, membuat orang stres. Bahasa yang tidak nyambung, kemudian juga semuanya ngantri, kalau mau buang air ngantri, maka dia akan sempit dadanya. Orang yang benar-benar datang memenuhi panggilan Allah dan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, maka akan ada yang namanya keluasan dada pada saat mau melaksanakan itu. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang ketiga ini, kata labbaik itu kita memenuhi panggilan Allah dengan penuh kelapangan dada, Ini penting sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz kita, karena kalau tidak nanti kita akan melihat segala sesuatu di sana itu penuh dengan masalah, penuh dengan masalah. Andaikan dia hadir dengan kelapangan hati, maka dia akan melihat itu sebagai sebuah cobaan dalam ibadah yang nanti akan semakin memperbanyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak lapang hatinya, dia datang dengan terpaksa dan seterusnya, maka apapun yang ada di sana cuma untuk antri mengambil air saya sebagaimana dikatakan Ustaz itu, kadang buat kita tidak lagi betah dan seterusnya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, ini ada komentar dari Pak Imron Muhammad, ada Pak Imron Muhammad, alhamdulillah dapat menyimak. Ada Pak Ahmad Gus, atau Gus Ahmad, bismillah, Pak Imron Muhammad, ada satu kelompok yang pusatnya di India, yang amirnya pernah menyampaikan bahwa tepat markas mereka lebih mulia dari Mekah, sampai mengatakan sebelum datang berumrah atau berhaji datang ke markasnya dulu, itu lebih afdal. Apakah ini suatu penyimpangan atau penyimpangan, dan yang menyampaikan ini mereka anggap oleh pengikutnya seorang ulama besar? Bagaimana menanggapi? Kalau memang begitu masalahnya, sesuai dengan pertanyaan, maka ini keliru. Betul. Ini menabrak dalil. Tidak ada tempat yang lebih mulia di permukaan bumi ini melebihi kemuliaan Mekah, dan melebihi kemuliaan dari Madinah, dan melebihi kemuliaan dari Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak diperkenankan untuk memiliki kemauan besar untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga tempat ini, Masjidil Haram, Masjidil Hadza, dan Masjidil Aqsa. Yang berikut dari sisi keutamaan, jadi satu kali sholat di sana sama dengan 100.000 kali sholat di tempat-tempat yang lain. Begitu juga di Masjid Nabawi, seperti 1000 kali sholat di Masjid Nabawi dan seterusnya. Yang menentukan afdol tidaknya, mulia tidaknya satu tempat itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita lebih mementingkan untuk melakukan perjalanan ke selain tiga tempat ini. Usahakan kita niatkan bahwa kita berusaha untuk datang. Dan jangan mengatakan bahwa saya datang, kalau datang ke Mekah keimanan tidak naik. Justru ini dipertanyakan. Seharusnya datang ke Mekah dengan melihat Ka'bah itu sudah bisa mengupgrade iman dan menaikkan iman. Kemudian juga untuk sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan ilmu dan kesadaran bahwa kita sholat di situ satu rakaat bisa Allah lipat gandakan ribuan kali lipat, maka ini yang menaikkan keimanan. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kita mengilmui ini, karena dengan ilmu kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan penuh keyakinan. Jadi seperti itu Pak Imron Muhammad jadi keliru kalau memang ada yang meyakini bahwa ada tempat selain Mekah dan Madinah yang paling afdol, yang itu lebih dulu dikunjungi daripada Mekah dan Madinah.
Kemudian ada salam dari ibu ya, ini Ibu Waode ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guyaman Mutiara menyimak, sehat selalu Ustaz. Amin amin ya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kembali lagi kita pada pembahasan kita tentang makna talbiyah ini, dan sekali lagi perlu untuk kita terus pahami, perlu untuk kita terus ilmui, karena memang jika tidak diilmui satu ibadah itu dia akan hampa, ya tidak akan ada maknanya, ya bahkan boleh jadi kebosanan yang akan kita dapatkan. Ya olehnya akan ada perbedaan tentunya bagi orang yang beramal karena didasari oleh ilmu dengan orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu. Dari sisi pemahamannya atau dari sisi pengamalannya, semuanya tidak sama, ya. Semuanya tidak sama. Baik, kita akan kembali mendengarkan tentang talbiyah ya dari Ustaz kita. Ini sangat menarik ya, sangat menarik, dan mungkin bagi orang yang mau berhaji tahun depan ya, biasanya manasik itu, mohon maaf ya, manasik itu kan kita cuma diberitakan tentang bagaimana ya turun dari pesawat, ya. Bagaimana mengikat koper, mengikat koper dan seterusnya. Dan ini meskipun kita tidak diajarkan secara khusus, kita lihat saya di YouTube atau di mana ini sudah bisa. Bahkan mungkin ada orang yang lebih hebat daripada yang mengajar itu ya. Tapi untuk persoalan ini perlu ya, untuk persoalan pengetahuan terhadap apa yang nanti akan kita lakukan di sana kaitannya dengan labbaik, karena ini yang terus diucapkan Ustaz ya sepanjang haji, maka jangan sampai kita kosong pemahaman kita terhadap kalimat labbaik ini. Silakan Ustaz. Makna kata labbaik itu bermakna atau yatadammanu ma'na al-iqtirab. Jadi dia mengandung makna mendekati. Kalau dalam bahasa Gorontalo pada saat kita mau melaksanakan ibadah haji, maka tujuan kita adalah muhimbidu. Kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memang dekat. Dekat dengan kita. Tapi terkadang yang akan menjadi sekat antara kita dengan Allah adalah kemaksiatan. Betul. Sehingga pada saat kita mendatangi tempat-tempat dan masyair, tempat-tempat dan masyair Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa bahwa Allah lebih dekat. Iya. Makanya kita lihat orang-orang yang di sana itu tujuannya dan fokusnya beribadah. Betul. Karena dia sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna makna dari labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Saat aku memenuhi panggilanmu, aku mendekat. Betul. Jadi sama dengan pada saat kita dipanggil oleh orang, kita mendengar dan kita menyambut dan menyahut panggilannya. Tapi kita masih menjauh. Oh iya, kenapa? Oh iya. Tapi ini dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan. Betul. Kemudian apa tadi yang kita sebutkan? Lapang dada. Dengan penuh lapang dada. Dan yang keempat, dengan penuh perasaan bahwa kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ini menarik ini yang keempat ya. Jadi terkandung di dalamnya makna mendekat. Ya. Jangan ketika kita bilang saya datang tapi malah menjauh saja. Karena kata labbaik itu ya saya datang, saya memenuhi panggilanmu, tapi pada dasarnya kita menjauh. Dan tadi menjauh dari sisi apa atau dari bentuknya menjauh itu bagaimana? Tadi ada kata kunci yang sempat disampaikan Ustaz kita bahwa sebenarnya Allah ini dekat dengan kita, tapi kadang maksiat itu yang menjadi sekat yang akhirnya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan kemaksiatan, ya. Dengan tidak melakukan kemaksiatan. Nah, ini juga kita ingatkan kepada mereka yang berhaji tapi jualan hal-hal yang tidak bagus. Misalkan ada jualan-jualan yang terlarang secara syariat dibawa dari Indonesia kemudian dia jual di sana untuk mengisi waktu dan seterusnya. Ini meskipun kita hadir di Mekah tapi dalam suasana haji seperti itu kita melakukan kemaksiatan, pada hakikatnya kita tidak sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa, Masya Allah ini semakin jelas bagi kita ya. Apalagi kami saja yang belum sempat berhaji mudah-mudahan Allah takdirkan untuk bisa berhaji kepada kita semua ya. Minimal umroh ya. Iya, minimal umroh ya. Tapi paling tidak dengan kita paham ini, ternyata Masya Allah labbaik itu tidak hanya sekedar kalimat biasa saja.
Baik para pemirsa, ya kita sudah 44 menit ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan haji, maka silahkan ya, dan boleh men-share tayangan ini kepada saudara-saudara kita agar semakin banyak yang paham kalimat labbaik itu, dan ketika mereka mengucapkannya tidak hanya sekedar mengucapkan di lisan saja, tapi ya mengucapkan dibarengi oleh pemahaman yang benar. Silakan Ustaz. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini Ustaz. Ya, karena masih ada agenda lain antara anak-anak ke sekolah. Ya. Oh iya, sudah mulai masuk sekarang Ustaz. Dan kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.